Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Sufah dengan NIM 122490031 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman instrumentasi virtual mengenai LabVIEW. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan LabVIEW untuk pertama kalinya. Pertama-tama kita hanya cukup membuka saja aplikasi LabVIEW-nya, dan setelah kita buka maka kita akan membuka jendela workbench pada LabVIEW. Jendela pertama yang akan kita lihat pada workbench LabVIEW adalah jendela seperti ini. Di sini kita dapat membuat VI baru atau virtual instrument, dan kita juga dapat membuat proyek LabVIEW baru dari sini. Kita dapat melihat proyek yang baru saja kita buat dalam LabVIEW, dan kita juga dapat melihat file-file apa saja yang kita buka dalam LabVIEW. Kemudian semua file LabVIEW memiliki ekstensi VI, dan semua proyek LabVIEW memiliki ekstensi LVProj. Jadi ketika kita memulai LabVIEW dan mengklik VI kosong ini atau blank VI, sebentar. Nah, ketika kita memulai LabVIEW dan mengklik blank VI tadi, kita akan ditunjukkan kepada dua panel, yaitu panel front panel yang ini, dan yang kedua adalah panel block diagram. Di panel front panel ini, kita akan menunjukkan proses atau antarmuka grafis dari aplikasi. Dan di panel diagram blok ini kita akan melakukan pemrograman. Karena LabVIEW adalah bahasa pemrograman grafis, maka kita akan melakukan semua pemrograman grafis di sini. Ini bukan bahasa pemrograman konvensional, melainkan ini adalah bahasa pemrograman grafis tingkat tinggi. Dan dengan menggunakan LabVIEW, kita dapat melakukan secara harfiah apapun yang berhubungan dengan akuisisi data, otomatisasi, atau peralatan instrumentasi. LabVIEW juga menyediakan beberapa perangkat keras yang terintegrasi dengan Workbench LabVIEW, sehingga dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk pekerjaan riset yang terkait dengan akuisisi data atau otomatisasi. Selanjutnya, kita dapat melihat pada front panel dan panel diagram blok. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah hanya pada toolbar-toolbar ini saja, di mana pertama-tama kita akan membuka pada toolbar view terlebih dahulu. Kemudian kita pilih pada control palette. Nah, pada control palette ini kita akan menemukan seperti numerik, di mana numerik terbagi lagi menjadi numerik kontrol, numerik indikator, terus kemudian ada boolean, dan lain sebagainya. Pada menu ini kita akan gunakan sepanjang waktu untuk memiliki kontrol. Misalnya ada dua jenis utama alat di sini. Yang pertama adalah button, dan yang kedua adalah kontrol input. Gunakan dulu. Jadi button apapun yang kita gunakan kita sebut sebagai kontrol, dan kontrol output atau keluaran yang kita gunakan kita sebut sebagai indikator. Jadi ini adalah input karena ketika kita menekan tombol dan memberikan input, misalnya kita ingin memulai atau menyalakan LED ini dengan menekan tombol ini. Jadi ini adalah indikator yang menunjukkan output, dan ini adalah kontrol, dan ini adalah keluaran. Jadi ini kontrol, ini adalah keluaran. Dan satu lagi hal yang akan kita lihat di sini adalah saat kita melakukan klik pada view dan memilih tools palette, di sini kita akan mendapatkan alat-alat yang berbeda di sini, di mana yang kita gunakan untuk membantu kita menghubungkan kontrol dan indikator.
dan membuat kombinasi yang logis dari kontrol. Dan ketika kita menempatkan kontrol dan indikator di sini, secara otomatis di panel diagram blok ini eh, kita akan mendapatkan sisi belakang daripada front panel tadi, yaitu dari sisi belakang indikator dan kontrol. Dan di sini kita dapat menggabungkannya atau melakukan apapun yang benar seperti memberikan kontrol yang logis. Misalnya di sini juga kita akan membuka tampilan view dan function palette. Nah, ini. Di sini kita membuka view dan memilih pada bagian function palette. Jadi pada palette ini kita memiliki banyak ekspresi logis, misalnya driver input, kemudian ada sinyal atau while loop. Nah, kemudian kita akan menggunakan while loop secara ekstensif dan output dan juga fungsi lainnya. Kita juga memiliki fungsi aritmatika. Nih, seperti ini. Kita memiliki fungsi aritmatika uh, yang memiliki fungsi numerik, sehingga kita dapat menggunakan fungsi-fungsi ini di diagram blok untuk memberikan kesimpulan logis terhadap indikator dan kontrol. Satu hal yang penting adalah karena terdapat begitu banyak kontrol di dalam lab view ini, sehingga membuat kita tidak dapat mengingat jelas setiap kontrol yang kita gunakan. Maka kita bisa melakukan klik pada menu help. Setelah kita melakukan klik pada show context help untuk menampilkan bantuan, dan bantuan konteks akan terbuka seperti berikut. Ketika kita mengarahkan kursor ke indikator di sini, maka pada konteks help akan menampilkan bantuan seperti berikut. Sama halnya ketika kita mengarahkan kursor ke bagian kontrol. Kemudian ketika kita pergi ke menu blok diagram juga, kita arahkan kursor ke tombol ini, maka bantuan akan keluar pada menu untuk konteks help yang dapat kita baca seperti berikut. Demikianlah penjelasan mengenai getting started with LabVIEW. Video kedua ini saya akan memperlihatkan cara kerja pemrograman data flow di LabVIEW. Dapat kita lihat pada layar bahwa kita akan memulai dengan front panel dan dua objek. Yang pertama adalah kontrol penggeser dan yang kedua adalah tampilan termometer. Kita dapat memiliki tampilan termometer dan kontrol penggeser tadi dari palet kontrol dengan mengklik kanan pada front panel dan membuka indikator numerik, dan dapat kita lihat di sini terdapat termometer. Kita pilih, kemudian kita perbesar terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk melihatnya. Baik, selanjutnya kita akan memilih berupa vertical pointer slide. Kita perbesar. Di sini kita akan mengubah dengan temperatur. Jika sudah, di sini juga kita akan menambahkan numerik berupa numerik indikator. Kemudian, jika kita ingin meneruskan data antara penggeser dan termometer, kita dapat melihat pada diagram blok, dan kita dapat menyambungkannya dari satu terminal ke terminal yang lainnya tergantung di mana kita mengarahkan kursor. Dapat kita lihat bahwa pengkabelan di sini cukup melakukan klik sekali dan menyambungkan ke termometer. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada numerik.
eh, penghubungan ini kita lakukan agar data dapat mengalir melintasi kabel tersebut dan ketika kita menekan tombol run, kita dapat melihat nilai yang sesuai kemudian ditampilkan pada termometer. Kita dapat menyesuaikan penggeser dan menekan tombol run jika kita dapat meneruskan data dari satu objek ke objek berikutnya. Jika kita perhatikan, saya memberi label ini sebagai suhu dalam derajat Fahrenheit dan kemudian termometer dalam derajat Celcius. Apa persamaan untuk mengkonversi keduanya? Mari kita tulis sebuah program sederhana untuk mengimplementasikannya. Eh, saya akan memutus kabel yang ada di sini dan saya akan melakukan klik kanan. Kita putus terlebih dahulu. Kita akan melakukan klik kanan. Kita memilih numerik berupa multiply. Kemudian kita memilih numerik lagi dengan klik kanan, terus divide, dan kita klik lagi berupa subtract. Di sini kita pakai numerik aritmatika berupa pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dapat kita ingat bahwa pada pelajaran kimia, cara mengubah Fahrenheit ke derajat Celcius adalah dengan cara mengurangkan nilai Fahrenheit dengan 32, kemudian dikalikan dengan 5/9. Jadi, mari kita buat programnya. Di sini kita hanya akan menghubungkan penggeser suhu ke fungsi pengurangan. Jadi, kita hubungkan ke pengurangan, kemudian kaki yang satunya kita buat konstanta. Pada konstanta ini kita buat 32. Mengapa 32? Karena sesuai materi tadi bahwa untuk mencari mengubah nilai Fahrenheit ke derajat Celcius kita perlu mengurangkan dengan 32, kemudian kita kalikan dengan 5/9. Setelah itu kita hubungkan antara pengurangan dengan perkalian. Bentar. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita hubungkan pengurangan dengan perkalian. Kemudian perkalian kita hubungkan dengan pembagian. Kemudian pada pembagian kita buat konstanta berupa 5 yang pertama, dan yang kedua kita buat konstanta berupa 9. Mengapa? Karena sesuai pelajaran kimia tadi bahwa untuk mengubah Fahrenheit ke derajat Celcius itu berupa dengan dikurangi dengan 32, kemudian dikalikan dengan 5/9. Selanjutnya, perkalian ini kita hubungkan ke bagian display termometer. Sekarang, cara operasi dijalankan di LabVIEW sedikit berbeda dari bahasa lainnya yang mungkin kita kenal dalam bahasa tekstual. Banyak hal yang cenderung berjalan lancar berurutan dari atas ke bawah tergantung pada urutan penulisannya dalam baris teks. Dengan LabVIEW, semuanya didasarkan pada bagaimana sesuatu itu dihubungkan dan itu disebut sebagai pemrograman data flow. Jadi misalnya fungsi perkalian ini tidak benar-benar akan dijalankan sampai mendapatkan data dari fungsi pengurangan, fungsi pembagian tentu saja akan menunggu untuk mendapatkan semua datanya dari konstanta, dan kemudian termometer ini tidak akan diperbaharui sampai perkalian tersebut selesai. Tombol ini sedikit memperlambat segalanya, tetapi memungkinkan kita melihat bagaimana nilai diteruskan dari satu node atau objek ke objek yang lainnya. Jadi sekarang kita sudah selesai melakukan pemrograman dan kita akan melanjutkan dan menekan tombol run dan kita dapat melihat program LabVIEW dijalankan. Dalam hal ini saya memilih suhu dengan derajat 39 Fahrenheit.
di- eh, kita lakukan run. Tiga puluh delapan. Oh, bentar, kita belum menghubungkan numerik. Jadi eh, data di sini tidak terupdate. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Kita lakukan run pada blok diagram, tidak ada yang error. Kita akan menjalankan pada front panel. Sekarang dapat kita lihat jika pada termometer menunjukkan berupa 5,14, pada temperatur menunjukkan minus 14,91. Eh, Selanjutnya kita akan mencoba menaikkan ke 80. Kita lakukan run. Oh, ya seperti ini. Eh, Baiklah, begitulah cara kerja pemrograman data flow di LabVIEW. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel terjadi ketika dua bagian kode dieksekusi secara bersamaan dalam satu program. Untuk melakukan ini dalam LabVIEW, kita perlu menambahkan struktur berupa while loop pada diagram blok. Langkah pertama adalah membuka palet fungsi dan menavigasi ke bagian struktur. Di sini kita akan menemukan ikon merah yang disebut terminal bersyarat loop. Icon ini digunakan untuk mengendalikan apakah while loop akan terus berjalan atau tidak. Setelah menambahkan loop pertama, kemudian kita akan menambahkan loop kedua. Ini adalah langkah kunci untuk melakukan pemrosesan paralel yang sebenarnya. Karena loop-loop ini benar-benar independen satu sama lain. Kita dapat menghentikan loop atas tanpa mempengaruhi loop bawah. Hal ini dapat diobservasi dengan perubahan yang terjadi pada kontrol dan indikator. Misalnya, ketika kita membuat perubahan pada kontrol dalam loop atas, perubahan tersebut akan tercermin dalam indikator, namun ketika kita melakukan hal yang sama pada loop bawah, perubahan tersebut tidak akan tercermin dalam indikator. Hal ini menunjukkan bahwa loop-loop ini bekerja secara independen satu sama lain. Jika kita ingin menghentikan seluruh program, kita dapat melakukan dengan mengklik tombol stop pada loop bawah. Hal ini akan menghentikan kedua loop dan menghentikan eksekusi program secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah pemrosesan paralel adalah alat yang sangat berguna dalam LabVIEW karena memungkinkan kita untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan, juga meningkatkan efisiensi dan kinerja program secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah program LabVIEW parallel processing. Eh, yang pertama, kita akan milih numerik, eh, dan yang pertama kita akan memilih horizontal pointer slide. Selanjutnya, kita akan memilih numerik berupa tank. Nah, pada bagian blok diagram kita memilih numerik berupa perkalian atau multiply. Selanjutnya kita akan melakukan pengkabelan. Kita hubungkan slide dengan perkalian, kemudian pada bagian satunya kita akan membuat create konstanta dengan 0,75. Uh, Selanjutnya dari perkalian kita akan menghubungkan ke tank. Selanjutnya kita akan membuat while loop. Baik, di sini kita akan membuat kontrol berupa stop.
Selanjutnya yang kedua, kita akan membuat program yang sama, numerik. Di sini kita menggunakan knop, kemudian kita masih menggunakan, bentar, kita masih menggunakan numerik berupa perkalian atau multiply. Kemudian kita juga menggunakan numerik berupa meter. Selanjutnya kita akan melakukan pengkabelan knop, kita sambungkan dengan perkalian, kemudian yang kaki satunya kita buat sebagai konstanta 0,75. Selanjutnya kita akan menghubungkan perkalian dengan meter. Kemudian kita akan menambahkan, kemudian kita akan menambahkan while loop. Selanjutnya kita akan membuat kontrol. Di sini kita sudah membuat berupa pemrograman paralel processing. Kita akan melakukan run. Kita juga akan melakukan run pada front panel. Kita slide diperbesar, dinaikkan, maka tank juga akan naik ya. Knop juga sama, terus kita putar, maka meternya juga akan berpindah angkanya. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita mengubah loop yang atas, itu tidak berpengaruh pada loop yang bawah. Begitupun juga sebaliknya. Yang terakhir adalah tugas rangkuman video ini dimulai dengan memperkenalkan pentingnya LabVIEW sebagai perangkat lunak yang serbaguna dalam pembangunan sistem pengujian, pengukuran, dan kontrol. Dijelaskan bahwa LabVIEW digunakan secara luas di berbagai sektor teknik dan oleh perusahaan terkemuka seperti NASA, Ford, dan SpaceX. Poin ini menegaskan bahwa reputasi LabVIEW sebagai alat yang andal dan canggih dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya, April Reader dari National Instruments memberikan panduan langkah demi langkah tentang memulai dengan LabVIEW untuk robotika. Ini termasuk proses unduhan dan instalasi perangkat lunak FRC yang diperlukan. Kemudian yang memberikan fondasi yang solid bagi pemula untuk memulai, dia juga menyoroti pentingnya pemahaman lingkungan pemrograman LabVIEW dengan memperkenalkan antarmuka dan fitur-fiturnya, serta cara navigasinya untuk memulai proyek baru atau memprediksi proyek yang sudah ada. Kemudian proses praktis seperti bekerja dengan proyek robot default dijelaskan secara detail, termasuk bagaimana memanfaatkan struktur dan komponen proyek serta cara menyesuaikannya dengan kebutuhan desain robot. Selanjutnya, April menunjukkan cara menambahkan dan memodifikasi kode robot, serta memanfaatkan contoh bawaan yang disertakan dalam review untuk pembelajaran dan pengujian fungsi robot. Video ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya debugging dan penerapan kode robot, serta pentingnya orientasi perangkat lunak dan jendela proyek. Proses langkah demi langkah untuk menyiapkan Roborio dengan LabVIEW dibahas secara rinci, termasuk memberi nama proyek, menginstal pembaruan, dan menghubungkan perangkat dengan optimal. Fitur-fitur penting LabVIEW seperti jendela Explorer proyek, panel depan, dan diagram blok juga diperkenalkan sebagai alat yang memudahkan pengelolaan proyek dan pengujian koneksi perangkat fisik. Selanjutnya, pembuatan video menyoroti pentingnya menghubungkan input dan output dengan benar untuk menghindari masalah kecepatan motor yang berlebihan. Dia juga menjelaskan cara membuat keputusan menggunakan struktur kasus dan blok pilih, serta penggunaan klaster untuk mengelompokkan tipe data. Penjelasan tentang cara mendapatkan bantuan dan contoh-contoh yang tersedia dalam LabVIEW juga disajikan di sana, bersama dengan teknik debugging menggunakan prop. Pada akhirnya,
pembicara menekankan tiga hal penting dalam pengembangan tim robotika. Di mana yang pertama adalah pembaruan dokumentasi, kemudian yang kedua adalah pembuatan robot dengan parameter yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga adalah pengajaran LabVIEW yang efektif. Video ini memberikan fondasi yang kuat bagi pemula dalam pemrograman robotika, terutama dalam konteks First Robotic Competition, dengan membahas pentingnya debugging, orientasi perangkat lunak, dan kesalahan umum yang mungkin muncul pada pengembangan robot. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.